Selamat datang teman-teman pada kegiatan hari ini. Masih sama ya teman-teman ya, dengan judul memahami dan menguatkan keamanan holistik bagi individu dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia nih. Baik teman-teman semuanya, mungkin di sini udah ada yang kenal aku sebagian dan belum ada ya. Oke, aku Indah dari tim Lingkar Madani yang hari ini akan membuka dan menutup kelas dan juga akan membantu menemani narasumber kita hari ini. Halo Bang Alam, selamat pagi. Halo Indah, selamat pagi. Apa kabar Bang Alam? Baik di pagi hari Alhamdulillah. ini. Apa Baik. kabar rekan sahabat Lingkar Madani semua? Oke, silakan Bang Alam. Oke, baik Indah dan kawan-kawan sahabat Lingkar Madani yang saya hormati. Di pagi hari ini kita akan memulai kembali sesi keamanan holistik ya, satu konsep keamanan untuk individu dan organisasi pembela hak asasi manusia. Dan di sesi keempat ini kita akan membahas terkait dengan keamanan digital sebagai elemen-elemen dasar ya dari upaya kita membangun sistem keamanan holistik dalam bekerja. Oh ya, oke. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat Lingkar Madani, untuk sesi ini kita akan mengenal elemen-elemen dasar dari digital security terkait dengan komponen-komponen penting yang perlu kita persiapkan di dalam menunjang aktivitas kita, keseharian kita dalam kegiatan-kegiatan pembelaan hak asasi manusia yang berbasis pada platform digital. Ya, tentunya rekan-rekan sekalian dalam keseharian yang melakukan aktivitas ya sangat terbantu atau banyak menggunakan instrumen-instrumen digital ya dalam menunjang kegiatannya. Olehnya kemudian menjadi sangat penting untuk juga memberikan satu concern atau perhatian pada platform digital kita, khususnya terkait dengan keamanan yang rentan sekali. Saya kira dari prakteknya banyak sekali rekan-rekan pembela HAM mengalami situasi kedaruratan ya secara keamanan karena apa ya memiliki satu kerentanan ya dari platform digital yang digunakan dalam menunjang aktivitasnya. Nah, hari ini kita coba membahas bagaimana kita mengenali platform digital tersebut ya dan bagian-bagian mana saja yang rentan dan bagaimana mengantisipasi agar kerentanan digital kita itu dapat diantisipasi sebagai bentuk mitigasi dari resiko yang muncul dari pekerjaan kita. Itu saya kira bagian besar dari pembahasan kita pada sesi keempat ini dan nantinya di sesi kelima atau sesi terakhir dari kelas keamanan holistik ini kita bersama-sama akan eh, mencoba untuk menyusun satu protokol keamanan diri dan organisasi dalam menunjang pekerjaan kita. Oke, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di keseharian kita, rekan-rekan sahabat Lingkar Madani yang saya hormati, kita ini juga terhubung secara langsung dengan digital, ya, ranah digital. Kita ini memiliki dan menggunakan banyak identitas dan aset digital. Nah, pertama kali saya kira pembahasan kita akan membahas atau mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan identitas digital. Identitas digital itu adalah identitas yang kita gunakan pada saat berkegiatan di ranah digital. Contohnya ya nama akun surel atau akun email kita ya atau misalnya teman-teman punya platform online ya untuk belanja online ya kita juga memiliki satu identitas digital di situ ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan identitas digital. Jadi yang berkaitan dengan kepemilikan ya yang kita daftarkan dalam platform digital, kemudian juga memiliki password ya dan akun yang sebagai pintu masuk untuk menggunakan platform digital tersebut.
Nah, yang lainnya adalah aset digital atau dokumen, laporan-laporan yang kita simpan di apa namanya tempat penyimpanan seperti iCloud ya, atau misalnya di apa namanya, atau misalnya di email ya, berupa dokumen, foto, file-file lain dan sebagainya itu. Itu yang dimaksud dengan aset digital. Bagaimana kita bisa mengetahui agar apa identitas kita itu di dunia digital? Coba kita mulai mengidentifikasi dan mungkin pada sesi keempat ini sebaiknya kawan-kawan juga mulai mempraktekkan untuk mengecek ya sendiri. Nanti ada beberapa pertanyaan reflektif yang saya kira kita mulai dengan beberapa pertanyaan reflektif tersebut yang bisa nantinya kawan-kawan mengecek sendiri di laptop ya, atau misalnya di handphone dan sebagainya gitu ya. Next. Nah, untuk mengetahui jejak digital kita, kawan-kawan bisa membuka mesin pencari ya, yang biasa mungkin pada umumnya kita gunakan Google, atau misalnya ada satu mesin pencari digital yang relatif lebih aman ya daripada Google karena tidak banyak ya menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nama aplikasinya itu DuckDuckGo gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba gitu ya. Ini mirip atau hampir sama fungsinya dengan Google sebagai mesin pencari digital. Namun karena tidak banyak orang yang mengenal aplikasi ini sehingga tingkat keamanannya itu jauh lebih baik dibandingkan Google yang saya kira umumnya sudah digunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, coba setelah teman-teman membuka aplikasi pencari ya Google atau DuckDuckGo, eh, teman-teman bisa mencoba untuk mencari nama lengkap atau nama alias ya yang populer di mesin pencari ya. Teman-teman bisa coba dengan namanya sendiri ya. Kemudian dari situ kita bisa memperhatikan apa saja identitas dan aset digital yang bisa kita temukan di sana. Ya, pastinya di situ akan terlihat nama Anda, nama rekan-rekan sekalian ya yang dituliskan, kemudian juga eh, akun-akun yang terdaftar, misalnya ada di Gmail ya, ada di Yahoo misalnya kalau dulu Yahoo ya, atau kemudian kita juga terdaftar di aset-aset digital, misalnya nama rekan-rekan terekam dalam satu dokumen penelitian misalnya, atau laporan yang dipublikasikan secara digital. Nah, kita bisa menemukan identitas dan aset digital kita ya melalui mesin pencari tersebut ya. Kemudian dari situ kita bisa merefleksikan ya. Teman-teman bisa diketahui terbaca misalnya ya apa namanya terbaca identitas dan aset digitalnya ya yang bisa ditemukan. Coba refleksikan seberapa besar risiko terhadap keamanan jika identitas pribadi kita itu ada di ranah digital ya. Identitas pribadi itu artinya akun Google teman-teman ya, Gmail teman-teman gunakan, atau misalnya Gmail kantor, apa alamat email kantor gitu ya, akun kantor itu kemudian terbaca di mesin pencari tersebut. Nah, kira-kira seberapa besar ya risiko keamanan yang bisa ditimbulkan ketika orang lain itu dapat mengetahui atau membaca identitas dan aset digital kawan-kawan yang ada di berbagai aplikasi ya digital yang tersedia. Kemudian siapakah pemilik identitas digital tersebut ya? Nah, jadi siapa pemilik identitas digital tersebut? Ya, jadi ketika teman-teman bersedia dan bersepakat ya untuk menggunakan Gmail misalnya, maka Gmail itu dikuasai oleh satu perusahaan besar ya yang bernama Google gitu ya, yang bernama Google. Dialah yang menyimpan semua data dan informasi, dan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan ketika kita membuka akun Gmail tersebut, maka Google sebagai perusahaan penyedia informasi ini bisa mempublikasikan ya seluruh
jejak digital kita yang ada yang terdaftar pada Google gitu ya. Nah, oleh itu kemudian mudah sekali untuk didapatkan ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tidak nyaman dan merasa bahwa hal tersebut beresiko? Apakah kita bisa menghapusnya gitu ya? Jadi sekalipun rekan-rekan sudah mendaftarkan misalnya satu identitas digital dan kemudian terekam di beberapa aplikasi misalnya ya atau file dokumen yang dipublikasikan secara digital, maka itulah yang disebut dengan jejak digital ya. Sulit untuk menghapus gitu ya, karena kemudian kita sudah memberikan satu inform consent ya ketika teman-teman mendaftarkan identitas digitalnya ya. Jadi kawan-kawan ketika ingin misalnya membuka akun baru ya Gmail, maka kemudian teman-teman biasanya melewati bagian-bagian penting ya yang dijadikan sebagai kesepakatan antara Google dan rekan-rekan ya ketika ingin membuka ya kita mengklik ya mencenderang ya bab persetujuan dan kemudian menyatakan setuju gitu ya dan pada saat itulah kemudian kita resmi terdaftar dan memiliki kesepakatan dengan Google gitu ya. Tapi saya kira itu menjadi hal yang penting untuk kita refleksikan karena mungkin sudah sejak lama ya atau sudah bertahun-tahun misalnya kita menggunakan platform digital ini dan kemudian kita mencoba mereview atau melihat kembali ya tingkat risiko dan kekhawatiran kita ketika menggunakan platform digital. Itu sebagai apa ya sebagai pemantik kita untuk merefleksikan agar kita memahami terkait dengan kerentanan dan risiko ya karena inilah yang kemudian menjadi dasar kita menyusun sebenarnya mitigasi resiko atau perencanaan keamanan ya adalah bagaimana kita mengidentifikasi kerentanan dan risiko-risiko yang muncul dari cara ya atau strategi kita bekerja dalam pembelaan hak asasi manusia. Tidak terlepas dari atau terkait dengan digital security ya atau keamanan digital ya. Nah, kawan-kawan, bagaimana mengelola identitas digital ya setelah kita tadi mencoba untuk memahami lebih dekat apa sih yang dimaksud dengan identitas digital dan aset digital ya. Nah, setelah menemukan ya kita bisa memeriksa kebocoran identitas kita, kebocoran identitas digital kita gitu apa namanya kita mencoba ya periksa apakah akun email kita itu pernah menjadi korban kebocoran data atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengecek ya di link ini ya. Ini www.fbin.wenit.com atau www.monitor.firefox.com ya. Teman-teman bisa mengklik ini nantinya ya. Kita coba misalnya ya. Oh, saya nggak bisa nih. Coba Indah bisa klik nggak ini ya fbin.com dan masuk ke mesin pencarinya. Baik, coba aku. Atau aku coba ya, aku yang coba. Eh, oh ya, tapi dari saya juga nggak bisa ya untuk sharing ya. Bang Alam mau sharing bisa, Bang Alam? Oh bisa. Misalnya teman-teman tadi saya masuk ya di fbin ya. Nah, ini contohnya ketika teman-teman tadi mengklik ya link yang saya kirimkan. Nah, kita mencoba untuk melihat satu akun email ya. Kemudian klik di sini. Nah, kita ini melihat nih hasilnya, teman-teman. Ya, ada 5 ya data yang teridentifikasi ya dan inilah apa namanya identitas digital yang terekam ya di email akun email tadi ya tanmalaka.com
gmail.com itu teridentifikasi ya memiliki identitas digital di Bukalapak ya, kemudian LinkedIn ya dan beberapa aplikasi ini. Ini terekam juga ada beberapa satu resiko yang ditemukan yang besar ya di sini. Ini ada 772.904 ya 991 dan ada satu akun yang bermasalah gitu ya, ada di Facebook dan sebagainya ya. Dan ini yang terekam baru ya menggunakan akun tersebut pernah mencoba untuk masuk di aplikasi-aplikasi ini gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh rekan-rekan sekalian untuk melihat ya atau mengecek bagaimana tingkat kerentanan ya identitas digital kita melalui aplikasi eh, ini ya link yang tadi yang saya sampaikan gitu. Ya, tadi kita sudah memeriksa ya kebocoran identitas kita ya. Saya tadi mencoba menggunakan mencontohkan satu akun email ya dan teman-teman juga bisa masuk di aplikasi ini di link ini ya untuk mengecek eh, seberapa sering ya atau punya pengalaman kebocoran identitas digitalnya melalui pengecekan di link tersebut. Nah, jika akun email kita pernah bocor di layanan tertentu misalnya, maka segera ganti kata sandinya karena besar kemungkinan identitas dan aset yang teridentifikasi dari link tersebut itu sudah tersebar luas, terutama di forum jual beli data pribadi. Ya, jadi begitu teman-teman mengidentifikasi tadi seperti akun yang saya sampaikan tadi ada berapa kali kebocoran data, maka teman-teman bisa atau dapat segera mengganti password ya atau kata sandi agar tidak disalahgunakan ya khususnya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan data pribadi kita. Nah, bagaimana mengatur privasi pada layanan ya? Nah, untuk melindungi identitas dan aset digital, kita dari pelacakan dan pengawasan diperlukan beberapa langkah ya. Kita coba bisa melihat kawan-kawan. Ya misalnya periksa lagi apa saja aktivitas kita yang direkam pada platform Google misalnya ya. Teman-teman bisa mengklik ini ya agar teman-teman itu bisa mengatur kembali ya tingkat keamanan teman-teman atau privasi akunnya bisa dicek kembali ya kalau Gmail misalnya ya atau Google itu bisa dicek di sini di akun Google-nya. Kemudian pengaturan privasi pada Google juga bisa dicek di link ini ya. Temukan apa saja aktivitas kita yang direkam oleh Facebook ya, itu bisa diklik dengan link ini dan pengaturan privasi pada Facebook bisa juga dicek ya. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasi bahwa terjadi kebocoran identitas digital ya dan kemungkinan besar ya aset digitalnya juga sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain atau pihak ketiga misalnya, maka langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah segera mengganti kata sandi atau passwordnya. Dan yang kedua adalah segera mengubah setting ya, mengubah apa namanya privasi ya yang ada di aplikasi teman-teman gunakan ya. Nah, bagaimana mengamankan identitas digital ya? Satu adalah mengelola identitas digital ya. Pengelolaan identitas digital yang baik akan mengurangi risiko kita mendapatkan serangan digital ya. Untuk itu perlu kita melakukan langkah-langkah berikut agar lebih aman di ranah digital. Pertama, gunakan akun yang berbeda untuk jenis kegiatan yang berbeda ya. Contohnya misalnya akun email yang untuk bekerja sementara ya dan mendaftarkan ke media sosial ya tempat belanja dan hiburan platform belanja ya dan hiburan misalnya. Nah pertama dalam pengelolaan identitas digital itu kita penting untuk menggunakan akun yang berbeda ya. Kalau kita menggunakan akun
email dalam bekerja misalnya itu sebaiknya disarankan agar menggunakan akun yang berbeda ketika teman-teman mendaftarkan pada aplikasi yang lain, misalnya aplikasi media sosial, Facebook ya, eh, X atau kemudian Instagram misalnya, atau aplikasi belanja ya, dan hiburan ya. Nah, ini sebaiknya dipisahkan. Nah, pada umumnya kita itu masih menggabungkan antara alamat email kita dengan apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada di digital ya yang kita miliki gitu. Kemudian gunakan ramban berbeda ya untuk kegiatan yang berbeda pada saat berselancar agar tidak terdeteksi satu sama lain. Biasanya Google menyediakan tidak hanya menyediakan kesempatan untuk satu kali mendapatkan akun email ya gitu, dan bisa kita memiliki begitu banyak misalnya akun-akun. Nah, di sini disarankan agar ketika teman-teman berselancar atau ingin mencari informasi-informasi yang tujuannya berbeda, disarankan agar menggunakan akun atau akun yang berbeda ya gitu, atau identitas digital yang berbeda ketika mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Kemudian periksa seluruh akun-akun yang sudah lama dan tidak digunakan, dan hapus akunnya jika memang sudah tidak diperlukan. Ini menjadi penting agar bisa mengurangi jejak digital kita atau penyalahgunaan atau pengambil alihan ya akun kita, karena ketika kawan-kawan mendaftarkan akun itu menggunakan data pribadi ya, nama ya, tempat tanggal lahir ya, tanggal lahir, usia dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika teman-teman tidak mengaktifkan lagi akunnya, maka disarankan untuk segera menghapus agar jejak digitalnya itu berkurang gitu ya, atau menghindari untuk pengambil alihan akun dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tahapan kedua adalah memperkuat kata sandi ya. Kata sandi atau password ya merupakan kunci untuk bisa menggunakan identitas dan mengakses aset-aset digital kita ya. Semakin kuat sebuah kata sandi, maka semakin susah bagi pihak lain untuk menyerang identitas dan aset-aset tersebut ya. Tetapkan beberapa langkah berikut untuk memeriksa seberapa kuat ya kata sandi yang kita gunakan dan bagaimana caranya agar lebih kuat. Pertama, periksa ulang seberapa tinggi tingkat keamanan kata sandi yang kita gunakan. Misalnya di satu aplikasi ini ya, teman-teman bisa mengecek ya. Nantinya kemudian tuliskan saja pola kata sandinya, bukan kata sandi yang sebenarnya tetapi polanya. Misalnya teman-teman menggunakan eh, angka ya, atau huruf kapital atau simbol misalnya ya. Ini penting agar bisa menghindari perekaman di situs tersebut ya. Kalau teman-teman hanya ingin mengecek. Jika kata sandi yang rekan-rekan gunakan terlalu lemah atau perlu waktu singkat untuk menebaknya, lakukan penguatan kata sandi tersebut. Ya, jadi biasanya kita ingin lebih mudah kita ingat ya. Biasanya kita menggunakan kata sandi yang mempercepat ya kita mengingat kata sandi tersebut, sehingga kadang justru tingkat keamanannya justru rendah. Ya, misalnya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir misalnya, entah di awal atau di akhir, atau misalnya nama panggilan ya, atau nama keren lainnya misalnya, atau biasanya adalah orang-orang yang kita dekat gitu ya, atau misalnya binatang peliharaan yang kita dekat gitu ya, yang kita apa namanya yang kita masukkan sebagai kata sandi gitu ya. Nah, perkuat keamanan kata sandi dengan menggunakan kombinasi antara huruf ya, angka, simbol, dan besar kecilnya huruf. Misalnya ini ya, yang saya tampilkan ini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita rubah gitu ya. Kemudian disarankan untuk membuat pengunci berupa kalimat sandi ya, bukan kata sandi. Jadi pengunci kalimat sandi ya yang mudah diingat
tapi tidak terkait dengan setidaknya yang diketahui publik. Misalnya lagu atau puisi yang kita ingat terus. Sebagai contoh kalimat sandi itu bisa berupa pada hari Minggu kuturut ayah ke kota gitu misalnya ya. Nah ini itu akan memudahkan gitu ya. Cobalah periksa kekuatan kalimat sandi tersebut menggunakan platform untuk memeriksa kata sandi ya, apakah kata sandi yang kita sudah pilih itu kuat atau tidak. Nah, tahapan ketiga adalah mengelola kata sandi ya, gunakan kata sandi berbeda untuk akun berbeda-beda sehingga ketika satu akun mengalami kebocoran data, maka akun lainnya tidak otomatis diketahui atau terekam ya. Kemudian gunakan aplikasi pengelola kata sandi atau password manager seperti Kipas ya, atau Bitwarden untuk memudahkan dalam penyimpanan dan pengolahan data sandi. Cara pengolahan password manager ini berbeda-beda untuk setiap identitas digital. Gantilah kata sandi secara berkala, misalnya setahun sekali untuk mengantisipasi jika kata sandi tersebut bocor. Nah, kawan-kawan sekalian, di sini ada satu platform untuk digital yang memang dipersiapkan oleh salah satu organisasi ya yang berbasis di Dublin. Namanya organisasinya itu adalah Frontline ya. Frontline ini fokus dan konsen pada keamanan digital dan mereka sudah sangat banyak mengeluarkan ya membuat dan merilis beberapa aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan digital para pembela HAM di seluruh dunia. Nah, teman-teman bisa mengakses ya atau masuk ke link apa namanya link Frontline yang dimana linknya itu sebut dengan apa namanya security in a box ya. Oke, saya coba buka. Teman-teman cukup ya masuk di sini, kemudian pilih bahasa agar memudahkan. Ambil bahasa ya. Ini ini ada kata sandi, kemudian komunikasi di sini, kemudian ada banyak aplikasi-aplikasi yang disarankan untuk diinstal ya agar mengamankan platform digital kita. Nah, coba kita lihat misalnya kata sandi, buat dan jaga kata sandi yang kuat ya. Ini tinggal diklik kawan-kawan. Ya, teman-teman bisa masuk di security in a box ya di sini. Ya, ini aku coba mengulangi dari awal. Ini adalah berbagai bentuk platform dan aplikasi yang disediakan oleh salah satu organisasi pembela HAM yang berbasis di Dublin. Itu adalah Frontline ya, mereka konsen menciptakan dan membuat aplikasi untuk keamanan digital untuk para pembela HAM seluruh dunia ya. Ini teman-teman bisa masuk ya di security in the box ya. Setelah masuk teman-teman bisa memilih bahasa di sini. Kemudian teman-teman misalnya untuk kata sandi atau misalnya teman-teman terkait dengan komunikasi email ya, kemudian handphone ya, kemudian juga terkait dengan telepon dan komputer, teman-teman tinggal mencari di sini, kemudian koneksi internet untuk keamanan koneksi internet, kemudian keamanan dokumen-dokumen dan berkas, teman-teman semua bisa menyusuri dan mencoba lebih memahami ya beberapa aplikasi yang disediakan oleh Security in the Box untuk keamanan digital kawan-kawan. Ini gratis kawan-kawan, bisa digunakan di berbagai platform gitu ya, baik di handphone maupun di laptop atau desktop ya. Coba kita untuk buat kata sandi yang kuat ya. Nah, kita ini melihat melindungi kata sandi ya. Di sini ada keterangan-keterangan atau panduan ya. Teman-teman tinggal bisa mempelajari dan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini nanti ada aplikasinya disebut dengan Kipas ini. Jadi Kipas ini bisa menyimpan ya ratusan atau ribuan kata sandi, teman-teman. Jadi kita tinggal menentukan satu kata sandi yang mudah kita ingat ya untuk mengakses ribuan atau ratusan kata sandi dari berbagai akun atau platform identitas dan aset digital yang kita punya. Contoh misalnya kita ya ini harus diinstal dulu di laptop
kita, teman-teman. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ya. Teman-teman bisa mencoba. Nah, ini bisa misalnya internet, ya. Ini langsung disimpan di sini. Misalnya di akun, katakanlah misalnya akun Google, ya. Ini seperti ini dia akan menyimpan, ya. Jadi tinggal klik saja satu kali itu langsung masuk, langsung ditunjukin passwordnya dan eh, itu tidak yang dia tidak apa ya tidak terlihat ya dia menyimpannya secara tertutup gitu tinggal klik saja itu saya kira tadi kawan-kawan untuk salah satu kayak kemudian itu tadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan password manager ya teman-teman bisa menggunakan satu aplikasi namanya Kipas ya ini Kipas ya teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini dengan terlebih dahulu masuk ke situs security in a box ya dan di situ kemudian tersedia berbagai platform digital yang bisa teman-teman pelajari dan gunakan ya itu sangat mudah baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan rekan-rekan di kantor ya. Nah, tahapan keempat adalah gunakan keamanan dua lapis ya. Aktifkan autentifikasi dua langkah pada tiap akun yang memiliki fungsi tersebut ya, karena tidak semua akun memiliki atau menyediakan aktivasi dua langkah ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang menyiapkan tahapan atau autentifikasi dua langkah ini bisa kita pahami sebagai aplikasi yang relatif lebih menjamin keamanan ya ketimbang dari aplikasi-aplikasi yang tidak menyiapkan autentifikasi dua langkah ya. Pengaturan autentifikasi dua langkah di tiap akun ini berbeda-beda, tapi pada dasarnya mereka yang menggunakan kata sandi satu kali pakai, biasanya dalam bentuk angka, ke aplikasi atau perangkat yang dipakai untuk melakukan autentifikasi. Ya. Sebaiknya gunakan aplikasi autentifikasi seperti Google ya Authenticator atau Asset Authentication dibandingkan pakai SMS karena SMS bisa disadap atau tidak transkripsi. Nah, biasanya juga kita diberikan pilihan untuk mengkonfirmasi kembali 6 angka ya melalui WhatsApp ya sebaiknya atau SMS sebaiknya teman-teman tidak memilih untuk autentifikasi dua langkah melalui melalui apa WhatsApp atau SMS karena artinya kita menciptakan ruang-ruang yang rentan ya di alat peralatan yang lain ya kalau misalnya kita punya handphone dan kita ingin masuk ke aplikasi dengan menggunakan laptop ya tapi kemudian verifikasi angka 6 angka yang dikirimkan itu ke ke handphone kita sedangkan handphone kita itu sudah disusupi atau sudah disadap gitu ya. Artinya kita membuka pintu kepada pihak lain ya untuk juga masuk kepada aplikasi yang akan kita masuk ya, akan kita gunakan gitu ya. Nah, tahapan kelima adalah keamanan digital saat kita di lapangan ya, saat teman-teman melakukan aktivitas di lapangan gitu. Pertama, menyiapkan ponsel khusus atau ponsel cadangan. Ya, ini disarankan. Siapkan ponsel cadangan atau ponsel khusus jika kantor memang menyediakan. Ya, jadi yang digunakan setiap hari itu harus berbeda ketika kawan-kawan ada di lapangan. Dan ini juga untuk menghindari memitigasi ya risiko-risiko terkait dengan identifikasi keberadaan kita secara fisik ya melalui apa penelusuran dari GPS ya yang handphone yang kita gunakan. Gunakan identitas berbeda di ponsel lain, misalnya nama alias atau email berbeda untuk menghindari menggunakan identitas sama di dua perangkat yang berbeda. Jadi kalau kawan-kawan ingin misalnya masuk ya di handphone ya begitu menggunakan handphone baru misalnya maka teman-teman diwajibkan untuk memiliki satu akun ya satu akun yang terdaftar ya agar teman-teman ini bisa memulai ya aktivitas di perangkat yang baru gitu ya. Nah, disarankan di sini agar
handphone atau apa ya ponsel yang kita gunakan setiap hari, berbeda akun yang kita gunakan saat kita menggunakan handphone atau ponsel yang digunakan ketika beraktivitas di lapangan, gitu ya. Eh, dalam situasi tertentu, ponsel jadul atau murahan itu justru lebih membantu karena lebih andal, kawan-kawan ya. Hanya terbatas fiturnya tidak banyak ya, tidak digabungkan sehingga tingkat keamanannya juga akan semakin baik ya. Misalnya tidak terhubung dengan internet ya. Misalnya kalau teman-teman dulu punya Nokia mungkin ya, dulu ada Nokia yang kecil gitu ya, itu tingkat keamanannya yang jadul, HP-HP jadul itu jauh lebih baik dibandingkan satu handphone tapi kemudian terhubung dengan ratusan atau ribuan aplikasi misalnya, ya itu lebih rentan. Waspadai penggunaan panggilan seluler atau SMS karena eh, panggilan atau SMS ini tidak terenkripsi, ya. Kemudian kurangi informasi yang sensitif, ya. Jadi ketika berada di lapangan misalnya, kurangi mengirimkan satu informasi atau laporan-laporan tentang aktivitas teman-teman di lapangan kepada kantor, ya. Sebaiknya informasi-informasi yang umum dan penting saja. Nah, sebelum berangkat, periksa apa saja data penting yang perlu ada di ponsel, ya. Tidak semuanya harus dibawa. Kemudian backup atau hapus data-data penting di ponsel yang tidak diperlukan selama perjalanan ke lapangan, ya. Nah, tahapan berikutnya ketika teman-teman berada di lapangan, matikan fungsi lokasi. Ini penting juga, ya, karena periksa fungsi lokasi pada ponsel atau laptop agar tidak otomatis menunjukkan lokasi di mana kita sedang berada. Nah, jika memerlukan petunjuk lokasi, usahakan bertanya kepada warga sekitar dibandingkan menggunakan aplikasi di ponsel, ya, karena eh, pasti teman-teman bisa ketahuan ya titik koordinatnya ya. Jika terpaksa menggunakan fungsi penunjuk lokasi seperti GPS, lakukanlah dari ponsel pintar cadangan jika memang perangkatnya memungkinkan ya. Jadi kalau tadi teman-teman misalnya menggunakan dua handphone, maka teman-teman bisa menggunakan handphone yang lain ya, selain untuk digunakan keseharian kawan-kawan untuk mengakses GPS jika memang sangat diperlukan atau mendesak untuk menggunakan GPS ketika di lapangan. Kemudian menyimpan kontak, simpanlah kontak darurat pada ponsel, tetapi buatlah agar tidak mencolok, misalnya tidak dengan menyebut hubungan kita sehari-hari seperti istri, anak, saudara, pimpinan, ya, dan semacamnya gitu. Simpan pula kontak-kontak yang bisa kita hubungi ketika di lapangan dalam situasi darurat. Biasanya di handphone-handphone sekarang itu menyiapkan satu emergency call ya. Jadi daftarkan di emergency call. Jadi dalam situasi kedaruratan cukup ya menekan tombol emergency dan itu langsung akan terhubung dengan kontak-kontak emergency yang sudah kita daftarkan di emergency call di handphone kita. Kemudian penyimpanan kontak bisa sebagai kontak itu sendiri maupun di catatan ponsel dan catatan terpisah seperti di buku perjalanan ya. Kemudian penyimpanan data cadangan, bawalah penyimpanan memori tambahan ya, seperti kartu SSD ya, misalnya untuk foto, kamera ya. Kemudian hard disk eksternal misalnya atau flash disk ya, atau memori tambahan yang mudah disembunyikan akan semakin bagus untuk mengantisipasi jika terjadi situasi di luar kendali kita, misalnya terjadi agresi, serangan, atau penyekapan ya, sehingga data-data yang kita sudah kumpulkan itu bisa segera diamankan melalui satu eksternal penyimpanan ya yang lebih mudah ya, lebih kecil, lebih mudah untuk disembunyikan gitu ya. Atau kita amankan di tempat yang lain. Karena kalau kawan-kawan kemudian menjadi target dari sebuah agresi atau sebuah serangan, maka target teman-teman itu ditargetkan tujuannya itu juga termasuk dengan informasi dan data yang teman-teman miliki ya, atau sudah kumpulkan di lapangan. Maka itu menjadi penting untuk diamankan. Jika terjadi koneksi internet, segera lakukan pencadangan berbasis komputerisasi awan yang terenskripsi ya. Jadi
lakukan penyimpanan misalnya di iCloud ya, atau di tempat-tempat penyimpanan aplikasi-aplikasi yang server ya, server yang teman-teman miliki ya. Biasanya umumnya organisasi-organisasi ya itu mendaftarkan atau memiliki server ya. Jadi tidak mengandalkan misalnya pada Google ya, eh, agar semua data dan dokumen dan informasi organisasi itu bisa diakses melalui satu server. Dalam situasi tertentu disarankan menggunakan aplikasi percakapan yang memungkinkan adanya sinkronisasi dengan apa ya, tempat penyimpanan ya online seperti iCloud ya, sehingga bisa langsung mengunggah data yang berkapasitas besar dan berisiko tinggi gitu ya. Nah, terkait dengan akses WiFi publik ya, gunakan VPN ketika mengakses WiFi publik seperti di hotel, bandara atau kafe agar tidak diketahui admin WiFi-nya. Nah, teman-teman itu kan bisa menginstal VPN di handphone masing-masing ya. Nah, sehingga identitas digital teman-teman itu tidak terekam ya, tidak terekam di WiFi publik seperti misalnya di hotel, di kafe-kafe dan sebagainya ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan VPN, maka misalnya kalau teman-teman misalnya mengakses ya di kafe ya atau di hotel, maka identitas digital teman-teman akan mudah diketahui dan berangkat dari identitas digital kawan-kawan yang sudah diketahui tersebut bisa menjadi targeting ya. Misalnya teman-teman sekarang ini menggunakan laptop ya, kita dalam satu akses WiFi yang sama. Tapi karena teman-teman tidak menggunakan VPN, maka saya bisa mengetahui bahwa yang terhubung saat ini ada beberapa akses WiFi atau beberapa apa ya, perangkat eh, digital yang sedang online. Saya akan masuk ya, masuk ke perangkat Anda, ke kawan-kawan, misalnya ada nama Indah ya, misalnya indah@galaxy.com gitu ya, atau misalnya jenis handphonenya, saya coba masuk ya dan membongkar ya, masuk ke WiFi mereka gitu, dan seluruh isi data dan informasi di perangkat yang Indah gunakan itu akan saya kuasai, akan saya pindahkan begitu. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan VPN agar identitas digitalnya bisa diamankan ya. Hindari memasukkan nama pengguna dan kata sandi identitas digital. Ya, biasanya kalau kita di hotel ya, dia sarankan untuk menggunakan nomor kamar hotel ya. Tetapi ketika kita check in misalnya di hotel atau mendaftarkan itu menggunakan KTP kita gitu ya. Nah, jadi ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Dia menggunakan KTP ketika kita check-in misalnya di hotel, kemudian untuk mengakses WiFi di kamar misalnya, ya cukup dia memberikan nomor kamar untuk mengakses sebagai password dan sebagainya. Tetapi kemudian yang mengelola server di hotel itu kan eh, security hotel gitu ya. Ya, jadi kalau kita memang adalah target digital, target serangan ya itu dari pihak-pihak tertentu, dia bisa bekerja sama dengan pihak pengelola hotel misalnya untuk mengakses dan mengambil seluruh data informasi yang kita gunakan. Jangan melakukan aktivitas rentan seperti belanja online ya, atau memesan layanan seperti hotel yang mengharuskan kita memasukkan nomor kartu kredit ya. Karena ketika kita mendaftarkan kartu kredit, kawan-kawan, seluruh data informasi pribadi kita, orang-orang terdekat kita itu terrecord di kartu kredit ini ya. Kemudian hapus segera riwayat penggunaan WiFi dari perangkat setelah selesai menggunakan. Jadi misalnya teman-teman nongkrong di kafe A misalnya ya, kemudian mengakses WiFi-nya ya, dan setelah itu langsung hapus ya dari perangkat teman-teman setelah tidak digunakan lagi. Ini untuk apa? Agar jejak digital teman-teman itu tidak digunakan, tidak diikuti oleh pemilik atau yang menguasai akses WiFi tersebut. Ya, matikan fungsi gabung WiFi otomatis ya yang ada di perangkat teman-teman agar perangkat tidak langsung terhubung pada WiFi dalam jangkauan perangkat yang tanpa kita ketahui. Misalnya teman-teman
udah pernah nongkrong di kafe A ya, kemudian tidak menghapus dan teman-teman men-setting WiFi otomatis gitu ya. Dan kemudian teman-teman berada di sekitaran WiFi yang masih bisa diakses gitu ya. Nah, otomatis teman-teman itu akan terekam bahwa teman-teman datang kembali dan terbaca di akses WiFi tersebut ya. Maka di situ juga apa namanya menjadi rentan ya bagi kita. Bagaimana melakukan komunikasi tanpa internet? Untuk berkomunikasi tanpa menggunakan koneksi internet, beberapa aplikasi berikut bisa jadi pilihan. Ya, ini ya kawan-kawan, itu bisa digunakan. Ya, gunakan aplikasi untuk bertukar berkas melalui komunikasi nirkabel seperti Bluetooth, AirDrop, atau NFC jika ponsel memiliki fitur ini. Ya, nah ini disarankan lebih baik ya, karena kalau misalnya teman-teman eh, menggunakan WiFi, maka teman-teman itu mampir dulu ya. Misalnya kirim data ke sini, maka mampir dulu di sentral datanya ya, tersimpan, terrecord jejaknya, baru kemudian sampai ke tujuan gitu ya. Kemudian menyembunyikan berkas ya. Jika ada beberapa berkas yang memang harus dibawa untuk ke lapangan, maka kita bisa lakukan metode penyembunyian atau pengelabuan berkas ya. Untuk menyembunyikan berkas, kita bisa melakukan enkripsi menggunakan aplikasi enkripsi seperti Vera Vera Crypt ya, yang bisa berfungsi sebagai kotak penyimpanan berisi beberapa berkas. Nah, kawan-kawan, beberapa aplikasi ini teman-teman bisa menemukan di security in a box ya, untuk apa namanya penyembunyian berkas ya. Atau misalnya bisa teman-teman mengubah bentuk file ya, katakanlah dokumen Word, kemudian bisa mengubah simbolnya menjadi MP3 misalnya, MP3 gitu ya, atau aplikasi lain ya. Nah, itu bisa teman-teman rubah, tapi begitu kita klik ya, mungkin orang tidak, oh saya kan cari dokumen, saya tidak cari lagu gitu ya. Rubah nama filenya, rubah simbol filenya, padahal sebenarnya ketika kita masuk ya, kita klik, itu ternyata adalah file ya atau dokumen. Nah, ini untuk mengelabui sebenarnya pihak-pihak ketiga yang mencoba mengakses atau menarget kita ya. Keunggulan Vera Crypt adalah karena kita bisa mengatur kapasitas penyimpanan maupun format file yang disimpan, ya misalnya agar terlihat sebagai gambar dengan ekstensi PNG atau JPG, ya meskipun di dalamnya berisi dokumen atau video, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk menyembunyikan beberapa file di ponsel, kita bisa gunakan aplikasi Files, ya di Google Android, yaitu memindahkan ke save folder atau hidden photo untuk foto di iOS, atau melindungi file di iOS dengan kalimat sandi. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan ini ya pada perangkat-perangkat yang disediakan. Bagaimana mengantisipasi risiko di perjalanan dan tujuannya? Pertama, bekali diri dengan informasi terkait dengan tujuan kunjungan ya. Jadi ketika teman-teman melakukan kunjungan lapangan, misalnya investigasi atau pemantauan hutan misalnya, nah tetapkan tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut seperti ketersediaan akses internet atau bahkan listrik jika itu di daerah terpencil ya. Khususnya kawan-kawan misalnya di Papua ya, misalnya mau ke puncak ya gitu. Nah, tentunya itu bisa sudah membayangkan di wilayah-wilayah mana saja yang terjadi blank spot ya, dan bagaimana mengantisipasi gitu ya. Ya kalau tahu misalnya bahwa di wilayah itu tidak ada akses telepon, tidak ada akses internet, ya udah ngapain bawa laptop, ngapain bawa handphone ke sana, karena itu akan membuat jadi rentan ya. Nah, jadi pada perencanaan kegiatan ini penting juga memperhatikan aspek perencanaan keamanannya kawan-kawan ya. Kemudian pahami situasi sosial politik, budaya atau bahkan hukum di lokasi tujuan ya. Misalnya ada negara yang melarang warga untuk menggunakan VPN ya, atau memblokir situs web dan aplikasi tersebut ya. Jadi di Indonesia ini kan terlalu banyak screening ya, khususnya kalau kita ke wilayah-wilayah yang termasuk kategori wilayah konflik seperti Papua ya, itu akan banyak kita hadapi blank spot gitu ya.
Nah, sehingga peralatan-peralatan atau aplikasi yang kita sediakan kadang tidak efektif gitu ya. Nah, sehingga kemudian terlebih dahulu kita disarankan untuk memahami situasi sosial politik dan budaya di satu tempat atau lokasi yang menjadi tujuan kegiatan kita di lapangan. Pelajari juga bagaimana risiko terhadap identitas dan aset digital yang mungkin terjadi yang terjadi selama kita dalam perjalanan ya, dan siapkan antisipasinya ya. Dan bagaimana menjaga kewaspadaan selama perjalanan? Pertama, gunakan perangkat digital seperlunya selama perjalanan. Jangan mengakses atau membuat itu menjadi status. Ya, saya sering melihat kawan-kawan pembela HAM ya, ketika misalnya ingin berangkat, yaitu apa namanya, boarding passnya menjadi status di WA dia dan sebagainya, itu cukup rentan kawan-kawan ya. Kemudian jangan pernah tinggalkan perangkat ponsel atau laptop di luar jangkauan, apalagi jika dalam posisi terbuka ya. Jadi selalu ingin meninggalkan misalnya ke kamar kecil ya, ke toilet. Selalu biasakan teman-teman disiplin untuk shutdown atau mematikan, jangan tidak hanya sekedar untuk menutup ya, atau misalnya meninggalkan perangkat Anda dalam kondisi yang hidup atau aktif ya. Jangan pernah memasukkan perangkat penyimpan atau stick ataupun disk keras dari orang lain ya. Jadi misalnya kadang kalau kita seminar atau pelatihan ya, kita sering sekali berbagi, aku pinjam ini dong flash disknya ya gitu kan, pinjam untuk memindahkan data ya. Nah, beberapa perangkat ya yang tersedia itu bisa secara otomatis ya, misalnya saya punya flash disk ya, saya tahu bahwa di tempat ini nanti akan banyak yang ini menggunakan flash disk saya. Saya akan menginstal flash disk saya itu satu aplikasi di mana secara otomatis ketika itu dikonekkan dengan perangkat orang lain, maka secara otomatis seluruh data dan informasi yang ada ya di laptop atau di perangkat yang terkoneksi itu akan berpindah secara otomatis. Nah, jadi teman-teman harus cukup waspada ya untuk, dan harus cukup selektif ketika ingin menggunakan perangkat eksternal seperti flash disk atau hard disk ya ke orang lain. Kemudian penting juga untuk membatasi pengungkapan kegiatan ya, batasi pengungkapan lokasi dan kegiatan Anda secara terus-menerus, terutama jika berisi data pribadi, misalnya mengunggah tiket perjalanan, boarding pass, kamar hotel dan semacamnya ya. Kemudian waspada terhadap penggunaan fungsi GPS secara otomatis pada perangkat karena bisa menunjukkan lokasi persis di mana Anda berada gitu ya. Jika tetap ingin berbagi foto melalui media sosial sebagai bagian dari sosialisasi dan advokasi, lakukan setelah kita kembali ke kantor atau di mana kita meyakini bahwa situasi dan kondisinya berbeda dan lebih aman dibandingkan kita berada di lapangan. Nah, saya kira Indah dan rekan-rekan sahabat Lingkar Madani untuk sharing kita terkait dengan pengenalan keamanan digital ya, dan komponen-komponen utama yang penting kita lihat, saya kira ketahui, eh, bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau sharing pengalaman dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Apapun yang kita sudah ketik ya, sudah masukkan ke internet ya, itu sudah terhapus sih salahnya kan. Nah, jadi kalau itu menurut mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa begitu ya, seperti itu karena tidak ada pun satu jejak digital itu sudah dihapus misalnya. Jadi kalau menurut Mas berkaitan sih sebenarnya kan, bagaimana kita berperilaku saja, bagaimana dengan informasi pribadi, jangan diumbar aja gitu kan. Ada punya Mas bilang sampai ada yang menarik itu GPS ya. Sebenarnya GPS itu antara gimana ya, antara bagus dengan tidak sih. Kalau bagusnya kalau HP-nya tiba-tiba hilang, itu lokasinya bisa ditemukan gitu kan dengan GPS itu. Tapi kalau dimatiin itu tadi dia akan kehilangan gitu. Mungkin itu aja Mas, Mbak Indah, Mas Alam.
Baik, terima kasih Kak Afrizal. Mungkin tadi di awal suaranya sempat putus-putus ya. Kira-kira Bang Alam apakah bisa menjawabnya atau silakan Bang Alam. Ya, ya, semua informasi dan data yang terhubung dengan perangkat digital tentu memiliki kerentanan yang tinggi ya dibandingkan penguasaan informasi dan dokumen itu secara fisik. Pasti itu satu. Tapi bukan berarti bahwa penguasaan dokumen secara fisik itu juga tidak rentan. Nah, itu sangat tergantung pada bagaimana kita berperilaku dan menempatkan apa namanya informasi dan dokumen itu dari aspek keamanan. Jadi misalnya gini, kawan-kawan punya kantor ya di kantor punya dokumen banyak gitu ya, katakanlah misalnya fotokopi, nota-nota ya, atau dokumen-dokumen hasil penelitian lapangan, testimonial dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman kalau tidak bisa memperlakukan dari perspektif keamanan ya data-data dan dokumen itu juga menjadi rentan dan terancam. Jadi tidak harus dia terancam eh, karena misalnya dia berada di ranah digital. Enggak, fisik pun saya kira bisa sangat rentan ya. Sangat tergantung dari perilaku kita. Jadi misalnya kalau teman-teman punya gudang penyimpanan data ya dokumen-dokumen penting teman-teman yang berisi hasil investigasi ya, testimonial korban, dokumen-dokumen transaksi keuangan misalnya disimpan di gudang, tapi gudangnya itu ya biasanya kita itu punya pemikiran bahwa gudang itu di bagian belakang agar dia aman ketika terjadi penyerangan ya. Tetapi kita menyimpannya yang bersebelahan dengan misalnya toilet ya atau kamar mandi. Otomatis kan lembab. Maka serangan terhadap data dokumen itu, kerusakan data dan dokumen itu justru lebih rentan ya. Bukan karena alasan digitalnya, tetapi karena metode penyimpanan kita gitu ya, diserang sama rayap dan sebagainya. Itu juga aspek lain yang penting saya kira Bung Afrizal ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan oh ya tadi ada beberapa apa pandangan bahwa ya susah juga ya kalau GPS kita matikan kemudian gimana kalau perangkat itu ingin dicari. Ada sebenarnya ya. Meskipun tidak menggunakan GPS, teman-teman itu bisa menemukan perangkat itu berada di mana dan titik koordinatnya. Kalau teman-teman menghafal atau menyimpan email ya. Jadi setiap handphone itu punya email yang berbeda, ya. Jadi hafallah email itu, ya, itu untuk menemukan di mana titik, ya, di mana titik perangkatnya lagi berada, tanpa harus mengaktifkan GPS, ya. Jadi cukup mencari dengan email, ya. Itu saya coba lihat pengecekan email itu bisa sebenarnya teman-teman klik ya. Di masing-masing handphone itu berbeda emailnya kawan-kawan ya. Jadi ada 15 digit nomor email ya, gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek email itu di apa namanya di handphone ya lain untuk mengetahui titik koordinat. Jadi tidak harus menggunakan GPS. Begitu Bung Aprisal. Ya Baik, ada seberapa aman aplikasi security password yang direkomendasikan tadi, Bang? Oh iya. Security in a Box ya, ini memang aplikasi yang disiapkan oleh satu organisasi atau NGO internasional yang bernama keamanannya saya kira ketika ini dibuat secara berlapis ya itu pasti lebih baik ya seperti yang saya sampaikan bahwa autentifikasi dua faktor itu justru lebih baik dibandingkan aplikasi-aplikasi yang tidak menyiapkan autentifikasi dua langkah ya itu pasti lebih baik. Nah tingkat keamanan password kita di Kipas ya aplikasi Kipas di Security in a Box
jauh lebih baik ya dan memudahkan kita untuk memanggil istilahnya, mengingatkan kita terkait dengan password yang kita simpan ya. Dan kita bisa mengubah. Jadi pada prinsipnya bahwa password itu ya penyimpanan itu tidak akan pernah aman ya di manapun aplikasinya yang tersedia sejauh kita tidak pernah meninjau kembali terkait dengan keamanannya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Kipas ya, aplikasi Kipas untuk menyimpan password, maka teman-teman juga disarankan ya untuk sering mengganti, meninjau dan mengganti password utama ya. Password utama ketika masuk di boxnya itu ya. Masuk di boxnya, masuk di foldernya, teman-teman disarankan untuk selalu mengecek secara berkala. Misalnya setiap 2 minggu, setiap 1 bulan, misalnya untuk mengganti password utama. Ya, kalau password-password yang lain saya kira tidak perlu kecuali kalau kita ketahui bahwa terjadi kebocoran data melalui aplikasi atau melalui link yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa cara mengecek identitas dan aset digital kita ya terjadi kebocoran atau tidak. Begitu saya kira rekan-rekan. Baik, terima kasih Bang Alam atas jawabannya. Oke, mungkin sebelum aku tanya timbal balik ke teman-teman yang tadi bertanya, kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Silakan yang kameranya belum nyala, boleh dinyalakan. Kita foto bersama dulu. Oke, Kak Galuh, Kak Rudi, Kak Nuning, Kak Afrizal, Pak Habel, halo Pak Habel, Kak Yuda, Kak Koirul, silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum sesi diskusi dilanjutkan. Oke, aku hitung sampai 3, teman-teman. Oke, yang lagi di jalan tidak apa-apa. Oke, baik. 1, 2, 3, senyum. Cheese. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita lanjut sesi diskusi. Tadi pertanyaannya Kak Rizky dan juga Kak Afrizal sudah dijawab oleh Bang Alam. Kira-kira dari Kak Afrizal atau Kak Afrizal dan Kak Rizky, apakah ingin menanggapi? Ataukah sudah cukup? Iya sih, O- ya Mbak Indah. Halo, Oke, oke, dengar? baik. Oke, Dengar? ini agak Ya, putus-putus suaranya, Kak. jaringannya nggak bagus tau. Oke, baik. Tidak apa-apa, Kak Afrizal. Oke, Bang Alam tadi yang bukan hanya fisikan ya digital tapi fisik juga. Jadi semuanya itu kembali kepada orangnya, misalnya manusianya gitu kan. Bagaimana? Tapi bagusnya itu tadi apakah di aplikasi apa Sifas apa tadi ya itu? Bagaimana keamanan apa? Apakah dia aman atau tidak itu? Karena eh, saya bukan tidak percaya sih, tapi kalau namanya lembaga kayak seperti itu kan kalau dihack juga akan terbongkar semua password-password kita misalnya kan kayak gitu. Itu aja dulu Mbak Indah. Tapi yang paling tidak ini bagus untuk ilmu dan pengetahuan. Ya lanjut Bang. Oke, kalau di Palu itu istilahnya tuaka ya, senior. Oke, ya saya kira memang keamanan, tingkat keamanan itu bisa dipastikan tergantung dari perilaku kita. Saya setuju dengan Bung Afrizal tadi, tergantung dari perilaku kita terhadap perangkat yang kita gunakan. Ya, di handphone secanggih apapun, kalau teman-teman apa ya perilaku penggunaannya juga tidak tepat, juga tidak aman. Ya, teman-teman tidak mempunyai password untuk masuk dan sebagainya ya tidak punya autentifikasi 2 langkah ya juga tidak aman meskipun handphonenya mahal ya sampai puluhan juta juga tidak ada jaminan untuk aman. Jadi sekali lagi faktor perilaku atau kelakuan ini menjadi penting. Nah, kelakuan perilaku inilah yang kemudian perlu sekali diatur dalam kebijakan organisasi yang berupa SOP misalnya. Ya,
banyak pembela HAM rekan-rekan sekalian itu menghadapi ancaman kriminalisasi ya karena faktor apa namanya tidak taat pada SOP. Misalnya mengumumkan hasil laporan investigasi atau temuan investigasi organisasi, tapi kemudian publikasi ke media sosialnya menggunakan akun pribadi, ya. Nah, sehingga ketika dia menggunakan akun pribadi, maka dia bisa menjadi subjek dari kriminalisasi tersebut, kayak gitu. Nah, kalau organisasi itu akan berpikir pihak lawan, ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh kasus saya kira yang dihadapi oleh pembela HAM sebenarnya selain faktor-faktor kerentanan dan ancaman yang memang melekat pada aktivitasnya, tapi juga adalah faktor kelakuan dari pembela HAM itu sendiri yang menciptakan kerentanan. Nah, penting saya kira, ya ini ada chatbox, ya ada pengalaman dari teman saya, dari Bung Romi Biasanto, bahwa akun media sosialnya diretas, ya, dan disalahgunakan oleh peretas. Padahal di sana memiliki banyak data pribadi yang mana disalahgunakan oleh peretas seperti digunakan untuk penipuan, meminta uang dan lain-lain. Kami sudah mencoba untuk melakukan keamanan security dan recovery pada akun tersebut, tapi tidak berhasil. Apakah ada cara penanganan pertama saat akun kita diretas selain melapor atau recovery akun sosial media tersebut? Oke, ini banyak sekali saya kira peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Ya kan kawan-kawan? Ya mungkin mulainya peretasan itu ketika kita mungkin iseng ya atau tidak sengaja masuk pada satu aplikasi atau link yang menggoda kita, yang mengundang kita untuk kita coba karena kita penasaran. Begitu kita masuk ya, kita mengklik link tersebut, ternyata link itu adalah spyware ya, mata-mata ya, spyware ya, mengintai aktivitas kita, kita sedang lagi di mana dan sebagainya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi ini adalah soal kelakuan ya, soal kedisiplinan. Teman-teman harus berhati-hati untuk masuk pada aplikasi ya atau link yang dibagikan ya. Jika tidak mengenal atau tidak yakin dengan link tersebut, ya jangan dicoba untuk dibuka ya. Nah, karena ini bisa berimplikasi pada salah satu contoh yang disampaikan oleh Bung Romi Biasanto ya, terkait dengan peretasan atau penguasaan perangkat. Ya, kemarin ada teman saya di kantor ya, tiba-tiba akun WA ya, WhatsApp dia dikuasai oleh orang lain ya. Kita coba menelusuri, oh dikuasai oleh pengguna iPhone 13 ya, dan kemudian foto profilnya diganti ya dan sebagainya. Gimana situasi itu apa bisa direspon ya? Pertama, akun ya dan seluruh perangkat yang ada di handphone itu sudah dikuasai oleh pihak yang lain, orang lain ya. Gitu. Agar resikonya tidak semakin tinggi ya dan akses pengambil alihan itu semakin tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah memutus seluruh rangkaian akses kepada pihak yang lain. Ya, jadi akun memberitahukan kepada kawan bahwa akun saya sedang diretas atau diambil alih oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Seluruh komunikasi ya atau penyampaian informasi itu bukan saya. Itu penting untuk memberitahukan dulu agar tidak menimbulkan banyak korban ya. Jadi misalnya handphonenya dikuasai ya, kemudian dilihat jejak digitalnya, ternyata si A dengan si B ini, si punya yang korban ini dengan si A dan si B itu memiliki relasi intens ya, sehingga eh, ini akan menjadi target karena dia punya relasi intens dan dilihat dari jejak atau histori komunikasi dia di handphone misalnya, maka masuk ya, aku pinjam duit dong misalnya, kirim ke rekening ini dan sebagainya, karena tingkat kepercayaan orang ini dan mengira bahwa si korban ini masih menguasai handphonenya tidak dikuasai oleh orang lain, maka secara mudah mereka merespon itu, sehingga memberitahukan ya
kepada setiap orang, pada jaringan yang kita kenal bahwa perangkat kita sedang dikuasai oleh pihak lain agar tidak merespon. Itu nomor satu ya. Yang kedua adalah segera membuat laporan ya, segera membuat laporan agar segera diblok oleh provider ya. Jadi misalnya provider yang teman-teman gunakan itu langsung bisa segera dimatikan, dan kemudian pengelola aplikasi ya, misalnya tadi saya sampaikan adalah WhatsApp ya, segera membuat pemberitahuan kepada WhatsApp agar memblok semua informasi dan mengamankan data ya. Kenapa harus melapor ke mereka? Karena seluruh informasi dan data yang terekam di handphone kita, kawan-kawan, itu tersimpan di server ya. Server itu dikuasai oleh perusahaan yang namanya WhatsApp ya. Jadi server inilah yang kemudian bisa mengamankan atau bisa membackup seluruh informasi data dan sebagainya. Saya mau analogikan contoh kasus ini. Teman-teman punya handphone ya, apakah jenisnya iPhone atau Android misalnya ya, terserah. Kemudian iPhone handphone Anda itu berisi data, foto, kontak ya, catatan-catatan penting, email dan sebagainya ya. Seluruhnya hampir semuanya ada di handphone tersebut. Begitu kekayaan kita ya, kekayaan yang sering kita tidak sadari semuanya sebenarnya berada di dalam satu genggaman. Ya, itu kekayaan informasi, data dan sebagainya. Bahkan kekayaan secara finansial karena banyak di antara teman-teman itu menggunakan e-banking misalnya ya, atau SMS banking. Ya, itu kekayaan yang kadang kita tidak sadari ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau handphone ini eh, tidak berada di penguasaan kita? Katakanlah misalnya hilang ya, dan dikuasai oleh orang lain. Ya, seluruh data dan akses kekayaan kita itu beralih kepada orang lain. Gitu. Oke, handphonenya hilang, ya, datanya hilang, foto-fotonya hilang, ya, semua dokumen yang ada di handphone itu hilang. Terus kita beli handphone baru, ya, beli handphone baru. Ya, terus memasukkan akun yang lama dan password yang lama, yang sama dengan handphone yang lama gitu ya. Tidak sampai 20 menit atau 15 menit, seluruh data kekayaan kita, informasi kekayaan kita yang berada di perangkat yang hilang itu kemudian beralih di perangkat kita. Gitu ya. Pertanyaan yang penting, refleksi. Selama 30 menit ya, atau selama di luar dari penguasaan kita, ya, di manakah data dan informasi kekayaan kita yang kita miliki di handphone itu berada? Ya, ada di server masing-masing, ada di provider masing-masing, gitu. Artinya tidak ada istilah ya mandiri, tidak ada istilah independen dalam penguasaan perangkat digital kita. Ya, semua informasi dan data kita itu di backup di dalam satu server ya, yang dimiliki oleh provider dan pemilik aplikasi. Bayangkan teman-teman, 30 menit ya, informasi dan dokumen tidak bersama kita tiba-tiba dengan utuh kembali lagi. Kan gitu. Kemana pertanyaan? Kemana mereka berputar-putar selama 30 menit dikuasain oleh siapa? Apakah kemudian itu di backup, di copy dan sebagainya gitu. Nah, setelah informasi kita kuasai kembali, maka penting memulihkan seluruh password-password untuk kita ganti agar aksesnya tidak berkelanjutan untuk diambil alih ya, termasuk penyalahgunaan akun. Tapi itu analogi kawan-kawan ya. Analogi bagi kawan-kawan secara mudah ya, bahwa penguasaan kekayaan digital kita, aset-aset digital kita itu tidak hanya berada di genggaman kita. Ya. Dengan analogi tadi, kalau handphone hilang dalam 30 menit bisa dipulihkan kembali. Nah, pertanyaan kemudian di mana selama 30 menit foto kita itu berada gitu loh. Artinya ada yang menyimpan ya, ada yang membackup. Siapa yang menyimpan dan membackup itu kita nggak kenal.
ketika teman-teman ingin membuka dan misalnya sepakat untuk menyimpan seluruh dokumen, data dan informasi di iCloud, ya, di Gmail, apakah teman-teman tahu siapa pemegang server dan Gmail itu? Nggak tahu. Karena dia gratis, mudah, itu saja secara faktor, gitu ya, tidak ada lain. Sehingga kita penting untuk mempertimbangkan, menyeleksi informasi dan data apa saja yang perlu kita simpan, ya, di ranah digital. Mana yang kita tidak boleh simpan, ya. Nah, itu pentingnya pemilahan data dan informasi, kawan-kawan. Nah, saya menyarankan kepada Bung Romi Biasanto setelah melewati seluruh tahapan-tahapan prosedural tadi, ya, bisa apa namanya mengikuti klinik, ya, konsultasi ke teman-teman SafeNet misalnya, ya. SafeNet menyediakan satu layanan, ya, secara cepat, ya, kepada teman-teman pembela HAM yang mengalami peretasan agar bisa memitigasi, ya, mencegah hal-hal lebih buruk, ya, dari situasi yang dialami terkait dengan peretasan atau penguasaan identitas dan aset digital, ya. Tapi yang penting adalah recovery kembali itu dengan mengganti seluruh password, ya, yang isi data-data kita miliki gitu. Saya kira begitu, kawan-kawan. Halo, Bung Alam. Masih ada waktu kah kita bertanya ini? Masih, silakan Kak Frizal. Oke, Bung. Saya Rino yang mengatakan. Uh, Oke, bosku. Jadi begini, bosku. Aduh, bosku. Bung, ini kita agak ngeri juga sih setelah yang kami jelaskan tadi itu mungkin berapa puluh tahun yang lalu misalnya keamanan. Tapi dengan kehadiran artificial intelligence itu juga sangat juga menjadi rentan juga karena dia bisa menjawab bagaimana membongkar atau meretaskan gitu. Nah, persoalan kemudian bagaimana apa namanya kemampuan cyber security Indonesia juga itu kayak sepertinya tidak mumpuni karena ada beberapa lembaga yang bisa jebol misalnya kan. Nah, ini jadi PR kita bersama sih melihat itu. Dan kalau menurut Pak Ono Purbo, seorang pakar internet itu apa namanya keinginan kawan-kawan atau orang-orang muda untuk belajar cyber security itu agak kurang gitu kan. Nah, itu juga jadi tantangan kita semua gitu. Jadi pertanyaan saya bagaimana dengan hadirnya AI ini, apakah lebih parah lagi gitu tentang keamanan di media sosial di internet. Begitu dulu, Bung Alam. Halo? Saya kira Bung Afrizal, ya, kita pertama dan saya juga harus terlebih dahulu memahami sebenarnya bagaimana cara bekerjanya, ya, aplikasi-aplikasi yang hadir ini. AI itu bisa merekam, ya, bisa menjawab seluruh pertanyaan yang kita sampaikan sejauh ada jejak digital, ya. Sejauh ada jejak digital yang pernah apa namanya pernah terekam, ya, secara digital. Itu tadi yang saya sampaikan. Satu, dia dia mengambil seluruh informasi dan data dari satu identitas digital. Yang kedua adalah aset digital. Aset digital itu kadang bukan kita. Jadi misalnya Bung Afrizal menjadi salah satu narasumber terkait dengan konflik di Poso, ya, misalnya. Kemudian pernyataan Bung Afrizal itu dituliskan dalam sebuah buku dan buku ini kemudian disediakan secara digital, ya, dan diupload. Nah, itu disebut dengan aset digital, ya. Aset digital milik Bung Afrizal. Saya tulis Bung Afrizal, ya. Begitu saya tulis di Google atau DuckDuckGo, ya, aplikasi pencarian, muncullah misalnya nama Bung Afrizal dan komentar Bung Afrizal di situ, ya. Jejak-jejak tentara sesat di Poso.
ya, pernyataan Bung Afrizal pada peristiwa konflik di Poso tahun 2000 misalnya, ya. Nah, itu terekam. Padahal Bung Afrizal bilang saya tidak pernah upload kok. Ya, tetapi di buku yang diterbitkan itu dan dibuat secara digital itu terekam. Maka AI akan menguasai itu, ya. AI menguasai itu, mengambil itu dan kemudian mengeluarkan data-data itu, memiliki data-data itu. Jadi yang penting kita pahami bahwa Google ini adalah perusahaan raksasa, ya, penguasa informasi seluruh dokumen digital. Ya, motifnya apa? Ya juga bisnis, toh. Dia selalu memberikan kita kemudahan. Misalnya kalau teman-teman punya akun Gmail, ya, pagi-pagi bangun tidur dia udah sapa. Selamat pagi Bung Afrizal, ya, hari ini Google memberikan apresiasi kepada Bung Afrizal dengan gratis 500 GB, ya, untuk penyimpanan data Anda. Gratis loh. Daripada Bung Afrizal beli, ya, gitu, mendingan disediakan yang gratis. Oke, saya gunakan. Wah, hadiah nih bangun pagi kan. Kalau bangun siang kan rezeki dipatok ayam. Wah, bangun pagi inilah apa, nasib orang baik. Katanya kan gitu. Oke, masuk dan kita menggunakan tawaran dari Google itu. Kita simpan data. Nah, seluruh data-data yang kita simpan secara gratis itu akan digunakan oleh Google. Google kemudian, ya, punya hak menguasai dan menyebarluaskan, bahkan menjual data kita. Termasuk ketika AI yang tadi Bung Afrizal sampaikan itu punya kerjasama, terjadi transaksi dengan, ya, perusahaan raksasa penyimpan data ini. Ya, jadi Google ini bukan malaikat, ya, dia adalah perusahaan, ya, besar terkait dengan pencarian, penyimpanan dan distribusi data dan informasi. Ya, kalau sebuah perusahaan, ya, ingin, katakanlah perusahaan, ya, besar investasi dari Cina ingin kemudian investasi di Morowali, ya, untuk tambang misalnya. Dia sekarang tidak banyak menggunakan peneliti-peneliti lagi, tidak banyak, beda dengan dulu, banyak diskusi dengan kantor-kantor NGO, ya, kirim profesor, kirim dokter, kirim peneliti di sana. Sekarang enggak, ya. Cukup mereka membeli data dan informasi, collecting data dan analisis, semuanya sudah tersedia. Gitu. Jadi mulai dari tentang informasi tentang Morowali, ya, tentang pihak-pihak yang mungkin akan menolak ketika investasi itu masuk dan bagaimana cara menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju atau menolak, ya, caranya seperti apa, pendekatannya seperti apa, semuanya sudah komplit di situ, Bung. Gitu. Ya, jadi ini semuanya akan bekerja sangat tergantung seberapa besar informasi dan data kita berikan, kita simpan di perangkat digital kita. Ya, semua data dan informasi yang terekam secara digital inilah kemudian berkontribusi, ya, dan menjadi kelihatan AI ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang luar biasa dan istimewa, ya gitu. Dia tidak akan luar biasa dan istimewa kalau semakin minim Anda menyimpan data digital Anda, karena tidak akan terekam, gitu. Dia basicnya di situ, cara bekerjanya gitu loh. Nah, itu yang perlu pertama-tama kita pahami agar kita bisa memetakan kerentanan, ya, digital kita ketika bermain di ranah digital, ya, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Begitu saya kira, Bung Afrizal. Oke, siap Bung. Mantap penjelasannya ini. Mungkin ada teman-teman lain lagi nih, Mbak Indah. Oke, baik, terima kasih Bang Alam dan Kak Afrizal. Baik, Bang Alam boleh closing statement-nya dari Bang Alam? Baik, Indah dan rekan-rekan sahabat Lingkar Madani yang saya hormati, bahwa keamanan digital ini sangat penting karena kenyataannya dalam aspek
pelaksanaan aktivitas kita sebagai pembela HAM itu banyak dipengaruhi dan ditunjang melalui aplikasi-aplikasi digital dalam hal bekerja. Bukan berarti aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam perangkat digital ini tidak memiliki kerentanan, bahkan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan, ya, karena dia bisa berlipat ganda dan bisa juga menyasar tidak hanya kepada pembelahannya, tetapi justru dalam lingkar keterhubungan antara pembela HAM yang beresiko atau yang rentan dengan orang-orang terdekat, ya, karena perangkat digital yang menguasai, yang kita kuasai juga terhubung dengan orang-orang yang keseharian dalam atau di luar dari konsen pekerjaan kita juga terhubung dan bisa teridentifikasi sebagai pihak yang juga menjadi rentan karena perilaku kita dalam menggunakan ya perangkat-perangkat digital ini. Sehingga keamanan digital menjadi isu penting bagi rekan-rekan sekalian dalam menunjang aktivitas keseharian dalam pembelaan hak asasi manusia. Terima kasih, sukses untuk rekan-rekan ya. Ini bukan sebuah warning atau menciptakan satu kekhawatiran yang berlebihan, tetapi ini lebih kepada sebuah refleksi agar kita bisa menyiapkan diri lebih baik ya untuk memitigasi risiko-risiko yang dapat muncul karena perilaku atau kebiasaan-kebiasaan kita dalam keseharian terkait dengan perangkat-perangkat digital. Terima kasih rekan-rekan sekalian, terima kasih Indah, sukses untuk rekan-rekan sahabat Lingkar Madani. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Alam atas materi hari ini tentang keamanan digital. Ini sangat berguna banget sih dan penting banget untuk kita pribadi maupun organisasi. Semoga materi yang sudah disampaikan Bang Alam bermanfaat untuk teman-teman semua dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya atas partisipasi hari ini. Mungkin itu dari saya untuk materi sebelumnya dan rekaman sebelumnya itu ada di YouTube-nya Lingkar Madani dan juga di webnya Lingkar Madani, lingkarmadani.id. Nanti akan kita kirimkan melalui via newsletter H+2 ya teman-teman ya. Untuk sesi sebelumnya sudah kita up di blog, nanti akan kita kirimkan linknya. Oke, kalau gitu mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima Bye-bye. kasih. Selamat Sehat siang selalu semua. semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Kak Afrizal, sudah lama tidak berjumpa. Iya Mbak, nanti. Oke, sampai ketemu di sesi 5.